pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa yang lagi viral bersama saya, Nong Darul Mamada, dan juga ada Belmondo Scorpio. Saya Kajito El Kayeni. Nah, ini yang lagi rame nih, masih tentang Cak Imin, PKB, dan juga kemarin kita juga melihat kunjungan Mbak Yeni Wahid dan Ibu Shinta Wahid Gus Dur ke Prabowo. Dan ini kalau kita perhatikan di Twitter khususnya, sampai-sampai Mbak Alisa ini sekarang lagi rajin sekali membahas tentang PKB dan Gus Dur. Intinya sebenarnya gini, karena memang di kalangan teman-teman PKB itu ada yang punya pemahaman bahwa katanya konflik antara PKB dan Gus Dur itu katanya konon direkayasa gitu kan. Padahal sebenarnya nggak ada konflik, katanya begitu. Nah, itu dibantah dengan sangat keras oleh Mbak Alisa, karena Mbak Alisa ini kan saksi hidup dari kehidupannya Gus Dur ya, terkait PKB ini. Nah, itu nggak benar katanya, bahwa memang Gus Dur itu memang sangat-sangat marah, dan peristiwa bahwa PKB itu diambil oleh Caimin, artinya Gus Dur itu dikudeta dari partainya sendiri, itu benar. Karena setelah kudeta Caimin, artinya setelah Caimin itu katanya mengambil PKB, itu berpengaruh pada kondisi kesehatannya Gus Dur. Itu cerita kira-kira ya, ini saya tidak mengutip secara literer, tapi kira-kira pernyataan dari Mbak Alisa itu seperti itu. Nanti bisa dilihatin tuh tweetnya seperti apa ya ke pemirsa Cokro TV. Nah, memang setelah Caimin dan PKB ini merapat ke Nasdem lewat posisinya sebagai cawapres untuk capresnya Anies Baswedan, ada kontroversi yang luar biasa di kalangan NU. Di satu sisi Caimin bilang bahwa dia sudah mendapatkan restu katanya dari para kiai di NU. Nah, itu memang dibantah gitu kan, karena banyak sebenarnya, dan ini juga memang sesuai dengan data yang kemarin sempat kita bahas ya di YLV kemarin itu oleh Mas Guntur. Ternyata menarik bahwa NU atau Jemaah Nahdien ini Jemaah NU ini sebenarnya tidak sepenuhnya ke PKB. Jadi meskipun PKB itu katakanlah dibuat oleh Gus Dur dan sangat identik dengan NU, tetapi kalau secara data ternyata NU itu tidak semuanya ke PKB. Justru banyaknya itu menyebar ke semua partai, artinya rata lah. Ada yang ke PDIP, ada yang ke Gerindra, ada yang ke Golkar, yang nggak ada itu ke Partai Umat, ke PKS gitu. Yang pasti itu nggak ada. PAN juga nggak ada, karena PAN itu juga identik dengan Muhammadiyah kan. Nah, kita akan membahas soal ini nih ya. Gimana nih teman-teman di Belmondo sama Kajito melihat posisi atau kontroversi yang sekarang terjadi terkait NU, PKB, Caimin, Gus Dur atau keluarga Gus Dur setelah resminya Caimin ini menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Ini menarik kan untuk kita bahas, dan mungkin pemirsa Cokro TV juga mengikuti terus perbincangan soal ini. Silakan, siapa yang duluan yang mau ngomong? Senior silakan. Senior. Terima kasih. Saya ingin flashback dulu ya untuk memahami NU ini. Jadi secara politik NU itu sangat menentukan ya sejak dulu. Sejak pemilu pertama kali yang digelar secara demokratis tahun 1955. Sebelumnya NU itu masuk kepada partai apa namanya itu yang satu, Masyumi. Iya. Jadi waktu NU ingin istilahnya diperhatikan lah di dalam Masyumi itu, tapi diabaikan oleh para elit-elit Masyumi. Akhirnya NU keluar dan berdiri sebagai partai. Nah, di situ terlihat tanpa NU Masyumi itu kedodoran ya, dan kalah disikat oleh PNI waktu itu.
Dan ini juga terulang terus ketika kita melihat Pilpres sebelumnya juga begitu kan. Kenapa Pak Jokowi itu memilih Ma'ruf Amin? Karena faktor NU-nya sebenarnya untuk mengikat itu. Jadi ketika Pak Ma'ruf dijadikan wapres, memang nggak menambah, justru di Banten tuh nggak nambah suaranya. Di Jawa Barat kenapa? Bukan itu targetnya ternyata. Targetnya menguatkan suara di Jawa Timur. Makanya ketika kubu Prabowo lagi panas-panasnya di 2019 tetap kalah karena di Jawa Timur itu diperkuat ya. Hasil suara di tempat lain sama sebenarnya. Jawa Barat bahkan ada turun 1% kalau nggak salah. Banten juga begitu, Sumatera Barat juga. Tapi kenapa menguatnya Prabowo di tempat-tempat itu tidak menambah suara Prabowo, tetap kalah ya karena di Jawa Timur tuh kuat gitu. Karena ada wakil, ada wapres dari NU ya, latar belakangnya NU. Ini sangat menentukan. Artinya bahwa sekarang pun juga begitu. Ketika istilahnya NU sekarang terlihat secara simbolis begitulah diaku-aku oleh PKB, meskipun faktanya seperti kata Teh Nong tadi, faktanya umat atau Nahdliyin itu terpecah kemana-mana, yang paling besar justru malah ke PDIP ya, kemudian ke Gerindra, selanjutnya baru ke PKB dan Golkar yang tipis katanya. Ini menunjukkan bahwa secara kultural NU itu sebenarnya menyebar kemana-mana, jadi nggak bisa diklaim bahwa NU itu pasti pakai. Makanya kemarin dibantahkan pernyataan Caimin oleh Ketua Umum PBNU bahwa NU ya cair, nggak boleh diaku-aku. Nggak ada satupun capres yang berasal dari NU, kata Gus Yahya kan. Artinya bahwa pernyataan ini menunjukkan secara jelas NU ya nggak bisa dikapitalisasi, meskipun kalau kita berbicara soal kekuatan politik, NU tetap sesuatu yang sangat diperhitungkan. Makanya di semua partai itu ada unsur NU biasanya. Mungkin PKS ya yang enggak ya. Kalaupun ada ya sudah berpindah ke PKS gitu. Tidak, sudah identitasnya bukan NU lagi. Biasanya begitu ya. Enggak tahu kalau ada beberapa orang yang saya temui itu masih mengaku NU padahal PKS gitu. Jadi sudah jelas ya, di PDI ada unsur NU-nya. P3 ya. P3 ada unsur NU-nya, PKB ada, Golkar ada tokoh-tokoh NU yang di dalam internal partai itu. Dan ini menunjukkan bahwa simbol-simbol NU sampai sekarang juga diperebutkan. Makanya kenapa Mbak Yeni Wahid itu dianggap sebagai salah satu simbol NU gitu ya. Caimin dianggap sebagai salah satu simbol NU. Bahkan mungkin Mas Guntur Romli juga dianggap sebagai salah satu simbol NU gitu. Artinya bahwa orang-orang yang punya akar dari NU ini ya secara tidak langsung memang mewakili NU ya, sesuai dengan kapasitas karisma mereka, pengaruh mereka terhadap NU kultural tentu saja. Kita tidak sedang membicarakan NU secara struktural ya, tapi kita bicara NU secara kultural, NU Nahdliyinnya maksudnya. Dan ini kalau kita bahas lebih lanjut, cara partai-partai ini mendekati ya tokoh-tokoh NU itu juga akan menentukan nantinya. Makanya kenapa kita lihat kemarin Prabowo bertemu dengan Yeni Wahid ya. Dan ini kan menegaskan bahwa keinginan Prabowo untuk menguasai Jawa Timur itu sangat besar. Kalau sebelumnya ada Caimin yang otomatis tidak bisa bercampur dengan Yeni ya, karena secara sejarah tadi sudah disebutkan ada kudeta semacam itu di PKB yang mendirikan Gus Dur, tapi kemudian yang menguasai Caimin dan seterusnya. Nah ini yang yang secara tegas kita lihat, apakah nanti Mbak Yeni itu ada di kubu Prabowo, kita nggak tahu ya. Apakah nanti diberi tugas khusus misalnya, kita belum tahu gitu. Makanya kita lihat saja bagaimana ininya. Tapi yang jelas terbaca adalah ketika Caimin menyeberang ke Anies, ketika Yeni berusaha ya dirayu oleh Prabowo seperti pertemuan kemarin, pasti kan begitu kan isinya kan, meskipun belum final. Nah kita juga menunggu nih di kubunya Ganjar misalnya, siapa yang mau didekati kan gitu pertanyaannya. Info buatan Belum ada. Semuanya masih cair, semuanya masih oke, semuanya masih ada perhitungannya ya. Jadi belum bisa sampai nanti waktu pendaftaran baru kita tahu, oh inilah yang mewakili unsur ini, atau ada pertimbangan lain. Nggak harus wapres sih, kan bisa memegang posisi tertentu gitu. Artinya bahwa memang hari ini kita lihat NU itu dianggap sebagai sebuah entitas ya yang sangat menentukan, terutama di Jawa ya, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu sangat menentukan. Maka siapapun yang berhasil ya menggunakan simbol-simbol ya, yang berhasil menggunakan tokoh-tokoh yang bisa mewakili lah katakanlah begitu dari NU-nya, ini akan menyedot dukungan yang besar ya. Seperti kita tahu misalnya di daerah Tapal Kuda itu Jawa Timur ya, itu dari dulu memang banyak yang ngefans ke Prabowo ya. Makanya kenapa Pak Ma'ruf Amin dipilih itu ya untuk memblokade itu sebenarnya. Kalau enggak itu bisa Jawa Timur bisa dikuasai Prabowo waktu itu.
Nah ini saya nggak tahu strategi yang lain ya Anies dan Ganjarnya apa untuk melawan itu, karena Prabowo pasti tahu keunggulannya di situ dan dia akan memaksimalkan itu. Pertemuannya dengan tokoh-tokoh NU, salah satunya dengan Yeni, ya itu salah satunya upaya itu meskipun belum deal ya. Dan ini jika dibiarkan tentu akan sangat menguntungkan Prabowo ya. Tapi saya yakin baik Anies dan Ganjar timnya juga sudah berhitung. Kalau dia mengajukan bidak ini seperti catur itu kan, yang lain sudah siap-siapan membuat langkah ini dan seterusnya. Semuanya saling melengkapi lah. Maka kita lihat sampai sekarang pihak Ganjar dan Prabowo itu masih nahan diri. Kalau Anies sudah jelas ya, meskipun ada yang menyebut wah buru-buru deklarasi kan karena dikejar KPK, ada yang bilang begitu kan. Tapi kita nggak tahu motif sebenarnya. Ada yang bilang begitu. Tapi ya kalau capres yang lain seperti Ganjar dan Prabowo masih menahan diri. Karena kalau mereka maju lebih dulu, yang lawannya bisa membaca gerakan gitu. Tapi kalau seperti tradisi PDI yang di terakhir, kenapa dilakukan itu? Karena supaya lawannya gelagapan. Waduh, ini kok milih ini lah, kita gimana kan gitu. Nah ini persis seperti yang terjadi di Pilpres sebelumnya. Makanya saya sangat menunggu ya hari ini ya apa yang akan dilakukan oleh Prabowo dan PDIP, karena itu akan mengubah peta pertarungan selanjutnya. Kira-kira gitu kan. Iya. Mungkin juga perlu diingat bahwa memang yang tadi disampaikan bahwa NU itu ada di mana-mana karena memang terkait dengan ini NU, apa istilahnya, tekad NU yang tidak ikut-ikutan dalam politik. Jadi kembali ke hitah itu yang di tahun 84 itu dikemukakan oleh Gus Dur ya. Jadi NU Nahdien itu boleh kemana-mana, ada di mana-mana. Tapi secara struktural PBNU-nya itu tidak mengusung istilahnya itu calon manapun. Jadi itu istilahnya itu secara pribadi aja. Itu tadi dibilang kan di PDIP banyak, di Golkar juga adik saya NU kan juga di Golkar gitu kan. Mas Guntur NU PDIP gitu kan, ada Zuhairi juga di situ, banyak lah gitu. Nah, kamu gimana mengomentari ini? Oke, saya coba komentar ya. Pertama ini sebenarnya membuat kamu NU enggak? Saya NU. Oh, NU. Ini pasti NU. Namanya aja Tawaf jadi NU pasti. NU ya. Masyarakat biasa. Iya. Pertama saya ingin komentari begini Mas Kadito terkait dengan pemilu ini ya. Ini kan saya juga hitungannya masih muda, anak muda juga ya, melihat fenomena politik yang berubah-berubah. Apalagi kita melihat pertengkaran-pertengkaran orang-orang yang kayak misalnya Caimin yang mengaku dirinya sangat NU banget sehingga seolah-olah pemilih NU itu adalah pemilih PKB, kan kira-kira begitu ya. Kalau saya melihat anak muda zaman sekarang tuh, Bapak ngomong NU, mau Bapak ngomong Muhammadiyah, mau Bapak ngomong apapun, sebenarnya kita tuh cuek aja, nggak ngelihat itu. Dan kalau misalnya kita perhatikan menurut data juga, udah kita sering baca tuh ya Mas, pemilih terbesar nanti pemilu itu kan anak muda, Gen Z, milenial, itu 60% tuh. Itu udah fix tuh, udah konkret. Jadi kalau misalnya membawa isu bahwa saya NU, saya dekat sama NU, kami sebenarnya kurang tertarik sama isu itu. Ya kan? Jadi bahkan di Twitter atau di teman-teman situ ada candaan. Hal yang paling sulit di dunia ini nambah jadinya. Biasanya ngitung jumlah pasir di laut, membaca hati perempuan, yang ketiga membaca keinginan Caimin. Itu menjadi hal yang paling sulit tuh. Karena kan anak muda suka menerka politik. Terus kita melihat kok Caimin ini perasaan udah koalisi sama Pak Prabowo, kok tiba-tiba kalau bercandanya Zulhas tuh nggak pakai lampu sen, tiba-tiba belok gitu kan. Itu katanya kayak emak-emak kalau naik motor sen kanan belok kiri katanya. Cuman oke lah, itu stereotip itu sebenarnya saya nggak suka gitu. Cuman oke lah, bercanda-bercanda gitu kan kita menikmatinya. Dan Caimin kemudian memindah ke Anies, ya oke lah, kita hargailah pindahannya kan. Cuman pada akhirnya saya menilai kenapa kemudian seseguh itu gitu pengen menjadi cawapres Pak Anies gitu. Kenapa harus juga sampai tiba-tiba kan orang lihat manuvernya nih berubah jadinya Pak Caimin ini. Terus kemudian kalau kita perhatikan juga dari Caimin ini terkait dengan PKB-nya, itu pasti tuh mulai keluar lagi tuh bahwa Caimin itu adalah seorang yang mengkudeta Gus Dur. Cerita-cerita lama. Walaupun sebenarnya betul gitu ya. Cuman itu yang terjadi yang membuat kita sebagai anak muda melihat ini nggak perlu diceritain lagi. Kita memang tahu Caimin itu begitu gitu. Misalnya ada penjelasan bahwa dia pernah kudeta, terus dia dekat sama bapak politik identitas misalnya Pak Anies gitu. Terus dia di sana, mungkin mereka cocok lah sama-sama oportunis gitu. Kami melihatnya udah seperti itu tuh. Yang karena yang ditunggu anak muda lagi kalau saya berpandangan ya. Itu sebenarnya yang dibuat capres-capres ini apa sih lanjut ke depannya gitu. Misalnya Mbak Yeni Wahid juga ketemu sama Pak Prabowo, mereka ketemu nih. Kita nggak baca gimana-gimana, kita lihat Yeni Wahid bertemu Prabowo, skip lewat aja. Kita nggak lihat yang gimana-gimana.
Nggak ada sesuatu yang sebenarnya membuat kami itu semangat banget melihat politik hari ini tuh nggak sampai begitu. Jadi yang membuat semangat apa? Kalau misalnya membuat semangat tuh contoh, datang satu partai nih baru, set. Kalau kita masuk Senayan, BPJS gratis. Nggak, maksud saya itu lebih membuat orang lebih berpikir tentang politik tuh. Dan itu menggait anak muda. Contoh yang dilakukan misalnya saya muji Pak Ganjar nih. Dulu sering pakai baju merah Pak kemana-mana. Hari ini tiba-tiba pakai baju garis-garis. Itu lebih menarik hati kita ya untuk melihatnya ya. Dan dia tuh sering safari misalnya keliling-keliling. Itu lebih menarik tuh hatinya. Kalau misalnya kayak Pak Prabowo sekarang, saya dulu kan merasa agak jauh dengan Pak Jokowi, tiba-tiba deket, terus tiba-tiba mulai mau melakukan jalan-jalan tuh kemana-mana. Itu tuh yang sebenarnya menggelitik kita tuh untuk lihat, kayaknya ini oke juga nih sebenarnya. Gaya komunikasinya kira-kira begitu tuh yang menggait. Nah kembali lagi terkait dengan Caimin, Mbak Yeni Wahid sama PKB. Walaupun isu ini viral, saya rasa viralnya itu viral di kalangan boomers kayaknya, di kalangan ke apa? Yang 30-an% itu. Iya, 30-an% ke atas. Tapi bukan yang 60% anak muda ya, itu. saya rasa kira-kira begitu terkait dengan isu ini, Tenong. Wah, ini perlu diperhatikan juga nih ya oleh kalangan yang meramaikan. Jadi kalau menurut kamu seperti misalnya dikeluarkannya lagi atau dimunculkannya lagi video Gus Dur terkait Caimin gitu, itu tidak relevan gitu. Kalau misalnya ada video tentang kejadian Caimin dan Gus Dur dijadikan sebuah komunikasi politik gitu ya, mungkin akan sedikit lebih menarik ya dibanding hanya saut-sautan di media mainstream. Kalau saya lihatnya kira-kira gitu tuh. Mungkin menarik sih dijadikan film, video atau apapun ya dibanding cuma tangkap-tangkapan media. Iya. Itu respon dari anak muda. Menarik juga kelahiran 99. Ya, benar-benar kelahiran 99 yang memang cenderung ahistoris. Ya, ahistoris. Jadi nggak terlalu peduli juga dengan ini ngapain sih itu, nggak ada relate-nya juga dengan gue gitu ya. Benar, gitu ya. Benar. Nah, tapi memang yang menarik itu peristiwa kemarin itu ketika Mbak Yeni datang ke Prabowo ya, dan ternyata juga ibu juga ikut gitu. Tapi kita juga ingat sebelumnya di bulan apa gitu Mbak Yeni dengan didampingi Mbak Yeni, Mas Ganjar juga datang kan ke ibu gitu kan. Itu sempat viral juga ya videonya gitu kan. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini nih bro, kayak misalnya Mbak Yeni sebelumnya, yang jelas kan kalau Mbak Yeni sama keluarga Gus Dur itu di mana PKB ada di situ pasti nggak akan mau lah. Nah kemarin juga kan kenapa mungkin yang tadi disampaikan oleh Bro Kajito, dikarenakan PKB itu Caimin itu udah hengkang dari Prabowo, makanya kemudian datang gitu kan. Nah apakah bisa dibilang itu sebagai bentuk dukungan juga langsung secara resmi gitu bahwa yang menggantikan posisi PKB Caimin ini gue gitu loh. Kira-kira ada nggak kamu melihat kesan seperti itu? Bisa jadi Teh. Tapi gimana dengan kunjungan Mas Ganjar sebelumnya ke Mbak Yeni dan Ibu ya? Ya semua itu kan manuver ya namanya ya. Semua tokoh pasti akan begitu sampai di hari H ketika dia menentukan sikap. Entah ditunjuk sebagai tim pemenangan, entah sebagai apa, nanti ada di situ. Tapi semua manuver ini dilakukan ya untuk mengambil simbolisasi NU tadi. Tapi sebelum sana saya ingin menjawab Belmondo dulu. Jadi Belmondo mau ditanggapi langsung oleh senior. Boleh, biar ada santan gitu loh, nggak monoton. Saya juga di hati juga ini kok ada tekanan kok nih. Saya setuju bahwa Pilpres itu ditentukan oleh partisipasi kelompok Gen Z dan milenial ya. Ada beberapa problem lah di generasi ini. Pertama, partisipasi politik mereka rendah. Jadi ini yang jadi masalah ini. Jumlahnya gede, tapi kalau yang ikut cuma 10% atau 20% ya percuma juga kan. Yang kedua, kelompok ini juga rentan untuk dipengaruhi. Artinya mereka nggak punya pendirian mandiri ya, nggak ada pilihan rasional. Kalau orang tua-tua itu kalau udah Prabowo sampai mati kamu gebukin di Prabowo aja, kecuali yang mungkin ada imbal lain ya. Ketika dia pilih Ganjar aja gitu. Mereka sudah punya pilihan ya. Ini yang kalau dalam ilmu sosial pilihan rasional, meskipun nggak rasional ya, tapi itu namanya pilihan rasional. Dia sudah memutuskan sesuai pilihan sendiri. Tapi kalau kita bicara Gen Z, nggak, mereka, kamu milih apa dek, nanti dek saya ikut mama aja, katanya malah gitu, banyak yang gitu. Artinya mereka nggak punya, mungkin karena nggak menarik juga ya calon-calon yang hadir itu, jadi mereka nggak punya gambaran idealnya pemimpin itu seperti apa. Dan ini yang rentan untuk dipengaruhi. Makanya kenapa penting
isu tentang ke-NU-an mungkin bagi mereka agak menarik, tapi bapak ibunya kan menarik gitu loh. Jadi mungkin anak-anak 30% itu ya. Iya, anak-anak dari NU akan melihat bapak ibunya, wah pilih ini aja nak, orangnya kayaknya ini imam yang adil misalnya gitu. Pemimpin yang amanah, yang adil, yang amanah nak, yang gitu gak pragmatis. Orang tua mempengaruhi anak untuk memilih. Ya, dia bisa memilih itu, pengaruhnya begitu. Jadi kalau kita bicara soal numerik saja, angka-angka belaka ya nggak ketemu itu. Tapi kalau kita bicara irisan semacam ini akan nyambung. Oh, ternyata angka yang besar itu belum tentu menentukan ya. Bisa jadi isu yang awalnya gak menarik bagi kelompok ini akan menentukan mereka karena dia dipengaruhi oleh kelompok lain ya, yang 30% tadi. Jadi manuver yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik tadi ya sudah jelas ya, mereka hanya ingin menjajaki kok. Ketika dulu ketemu Ganjar misalnya Mbak Yeni ya, karena di sebelah ada Caimin kan gitu, dia ingin menegaskan saja selama ada Caimin di situ ya saya nggak mau, meskipun dia ini sebenarnya ya ada hubungan yang cukup dekat ya dengan Prabowo ya, dengan Gerindra. Dan ketika Caimin berpindah ke ini itu otomatis sudah terbuka dong di sini, pilihannya kan hanya dua, Ganjar atau Prabowo, karena di Anies sudah ada Caimin kan, nggak mungkin mereka ke sana lagi. Tapi yang perlu dicatat juga bahwa NU itu bukan satu entitas tunggal ya. Jadi kalau kita bicara ya ini otomatis NU enggak juga. Kita bicara PKB otomatis NU enggak juga gitu loh. Artinya mungkin ada pengaruhnya di ceruk-ceruk tertentu, di keluarga-keluarga tertentu mungkin ada ya, Gus Durian misalnya. Gus Durian pun terbelah lagi gitu ya. Misalnya ada yang menyebut yang namanya Gus Durian itu bukan keluarga Gus Dur, ada loh sebutan seperti itu. Gus Durian itu ya sahabatnya Gus Dur. Artinya apa? Di internal ini pun masih ada. Bahkan perdebatan definisi pun terjadi gitu. Ini menunjukkan bahwa NU tuh nggak pernah bisa disebut entitas tunggal. Jadi kalau menyebut Yeni Wahid, menyebut Muhaimin, menyebut Gus Yakut, siapapun itu ya, itu tidak mewakili NU. Meskipun mereka ada yang bawa banser lah, ada yang bawa ini, ada Fatayat lah ya, seperti itu. Semua ditarik-tarik karena memang mereka punya pengaruh karismatik ya, pemimpin karismatik. Tapi pengaruh itu juga bukan sebuah pengaruh yang mutlak ya. Kalau kita bicara Soekarno misalnya pengaruhnya mutlak kan, dia bisa mempengaruhi. Meskipun tidak semua daerah juga. Contohnya di Sumatera Barat tuh anti banget dengan yang bawa Soekarno kan, karena faktor sejarah misalnya. Artinya bahwa apapun yang berkaitan dengan NU ya di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Timur memang berpengaruh, tinggal melihat tokohnya siapa, simbolnya siapa. Karena kalau kita membicarakan core-nya NU ya di Tapal Kuda misalnya, itu juga terbelah lagi. Ini kiainya yang mana dulu gitu kan. Kita nggak bisa menyapu rata, wah semua NU semua satu suara, nggak mungkin gitu. Jadi ada yang keturunannya Kiai Khalil, Khalil misalnya, keturunannya siapa lagi, itu nanti bloknya kemana gitu. Jadi nggak bisa disebut tunggal. Makanya ketika kita melihat manuver tokoh-tokoh NU ya, atau yang disimbolisasikan sebagai NU, meskipun ya ini tuh juga bukan NU kultural ya, Caimin bukan NU kultural, tapi kita menyebut simbolisasi tokoh yang di NU-kan gitu. Kita melihat bahwa ini tarik ulur politik saja ya antara tokoh-tokoh tadi dan belum final. Selama belum ada pendaftaran nanti, ketika sudah daftaran jelas, wapresnya siapa, tim di belakangnya siapa, tim pemenangannya. Kalau di Ganjar kan sudah dibentuk nih ketuanya dan wakilnya. Nanti Prabowo siapa wakilnya, ini baru kita baca peta secara utuh. Oh dia udah ke sana, baru kita petakan ulang bahwa ini ada nggak sih pengaruhnya ke pemilih gitu ya. Ya ini akan kita lihat lagi bahwasanya kalau hari ini ya, kalau kita berpatokan pada survei, memang masih ada peluang karena ada suara mengambang kan, kita masih ada peluang bahwa suara itu bisa ditarik oleh orang-orang tertentu. Tapi kalau kembali pada pilihan rasional tadi, bahwa orang-orang itu sudah punya pilihan bahkan jauh-jauh hari sebelum pemilu dilakukan, pilpres dilakukan. Maka ketika tokoh pilihannya itu tidak melakukan blunder ya, tidak melakukan kesalahan, tidak membuat pemilih yang rasional tadi berubah, itu angkanya nggak akan berubah banyak. Yang core ya, yang fanatik ya, kecuali yang mengambang ya, yang swing ya, itu mungkin masih bisa dipengaruhi dengan manuver-manuver politik yang dilakukan, salah satunya pertemuan Prabowo dengan Yeni tadi. Tapi kalau kita melihat secara luas ya pengaruhnya nggak terlalu besar sih menurut saya. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana perkembangan selanjutnya. Gimana? Kamu tekanan kamu tuh harus dikeluarkan. Coba kamu keluarkan. Pertama, saya merasa manuver yang dilakukan para capres-capres ini nggak mempengaruhi rasa suka untuk keterpilihan. Saya rasa ya. Tapi secara angka-angka untuk dikenal mungkin iya. Karena jujur aja Mas Kajito, ini Prabowo udah mentok loh. Nah, saya enggak. ini terlepas dari itu ya. Karena ini data memang, dan ini memang relate sama saya. Kalau datanya yang sebelumnya bilang seorang itu, anak muda 17 sampai 35 tahun bilang datanya itu
jenis-jenis pemimpin yang akan dipilih itu yang pertama tuh yang paling tinggi itu adalah jujur dan tidak korupsi. Kedua itu dekat sama masyarakat. Ketiga itu baru berwibawa gitu. Itu tipikal ciri yang dipilih sama. Itu Pak Ganjar semua tuh. Oh iya, siap. Masuk bridgingnya masuk teh. Terus masuk. Yang ada lagi survei bilang, terus anak muda itu memilih pemimpin yang konsen pada isu apa gitu. Yang paling tinggi itu tentang kesejahteraan, lowongan pekerjaan gitu. Dan itu memang relate Mas Kajito. Kalau misalnya nih tokoh-tokoh politik ini ya melihat misalnya ada komoditas satu organisasi yang kita sebut NU ya, atau dia adalah simbol NU lah walaupun dia di NU kan misalnya begitu. Terus seorang capres ini dekat sama tokoh ini atau seorang calon pemimpin lah dekat sama sebuah orang yang punya identitas begitu gitu. Menurut saya itu gaya politik konvensional banget, nggak modern banget cara mikir kayak gitu tuh. Harusnya kan pemimpin tuh kan dia datang misalnya, dia lihat orang tuh, oh ini orang pintar nih, ini punya pengalaman nih, kemarin dia pernah jadi gubernur misalnya, terus track recordnya baik, nggak main identitas politik agama nih, kayak gitu tuh harusnya yang dipilih kan. Kalau misalnya yang dilakukan misalnya si A datang ke si B, bertemu dan bertamu, oke lah untuk disukai saya rasa oke. Tapi kalau kami anak muda yang mulai kritis benar terhadap presiden ini, kita nggak bisa tuh pilih orang begitu tuh. Kita pasti pilih dia mau ngapain tuh yang dibuatnya. Kalau dia udah mimpin nih, apa yang mau dilakukannya? Misal saya kalau jadi presiden IKN saya berhentikan. Satu lagi, saya kalau jadi IKN saya lanjutkan. Anak muda tuh kritisnya begitu tuh. Kalau dilanjutkan untungnya apa? Kalau nggak dilanjutkan ruginya apa? Jadi jelas yang mau dibagi. Kalau misalnya kayak Mas Kajito bilang, kalau dia misalnya manuver, ya oke lah. Keterkenalan, ketersukaan tuh mungkin ada. Tapi untuk anak-anak muda yang di luar 30% tadi, yang 60 saya bilang itu 60% yang hari ini, saya rasa harus diperhatikan tuh hal-hal yang sebenarnya jauh lebih kritis dibanding apa sebutannya, gimmick-gimmick lah mungkin. Itu pikiran saya tuh bisa melihatnya begitu tuh. Karena datanya pun yang mensupport itu tuh ada. Saya melihat si capres-capresnya sebegitu. Nah, terkait dengan kita kembali lagi dulu ke topik awal, kejauhan ini. Kita kembali lagi ke topik awal terkait dengan Caimin misalnya menjadi wapres. Caimin. Memang Caimin ini apalah. Kamu ngerasa Caimin cocok jadi cawapres, jadi wapres? Saya secara pribadi enggak. Saya secara pribadi enggak dukung dia jadi cawapres. Kenapa? Saya bilangnya? Saya enggak tahu lah ya bagaimana proses politik di belakang kemudian Caimin itu menjadi cawapres ya. Ini kan kebiasaan politik kita ini, orang nego-nego di belakang Mas, tiba-tiba di media diumumkan, ya saya sebagai capres dan cawapres. Kita anak muda lah, kita kan jadinya terima jadi gitu. Cawapresnya udah dipasangin, kita anak muda nggak tahu gimana proses politiknya, nggak tahu apa yang mau dibawa. Harusnya kan orang tuh bawa. Misalnya kalau misalnya nih partainya tuh mendorong dia sebagai cawapres, bisa kan lewat musyawarah besar. Kami mendukung ketua umum kami menjadi capres atau cawapres gitu kan. Yang kami tawarkan dari partai kami untuk cawapres ini adalah misalnya misalnya bantuan untuk masyarakat gitu kan, kartu Indonesia Pintar kayak misal gitu. Yang gitu-gitu tuh harusnya kan sistemnya tuh terbuka. Kalau misalnya saya jujur aja hari ini, saya nggak tahu capres nih, saya nggak tahu cawapresnya. Tiba-tiba udah ada 3 pasangan calon. Terus tiba-tiba tim mereka nyiapin, kok bisa langsung gitu. Terus kan tapi kan sebelum masuk pada proses penjelasan gagasan itu, yang dilakukan hari ini kan sebenarnya manuver. Saya jujur aja Mas, saya sebenarnya apakah punya rasa muak? Punya juga saya rasa muak ini. Karena saya bukan orang yang tahu gitu. Tiba-tiba orang udah proses politik, udah jadi. Kita anak muda suruh milih. Terus ngomong, apa yang mau disampaikan sama mereka kita nggak tahu. Kesejahteraannya nggak tahu, nanti tunggu. Kalau kayak gitu-gitu Mas, kalau saya perhatikan ya masalah-masalah politik ini ya. Jadi ketika saya lihat Caimin, Mbak Yeni Wahid, PKB dan NU ini apa sih sebenarnya? Gak kayak gitulah. Jelaskan kalau misalnya udah jadi capres-cawapres, jelaskan gagasannya apa. Ya kan? Jadi ini baru pada tahap manuver dulu. Iya, tahap manuver oke lah, saya komentarnya di situ. Cuman saya rasa udahlah, Indonesia ini udah negara maju, tarik politik itu pada politik modern gitu loh. Jangan politik konvensional apa-apa manuver. Aduh, kita jadi anak muda nih dipaksa untuk tidak kritis gitu loh Mas. Jadi maksud Bro Belmondo ini peristiwa politik yang sekarang terjadi itu tidak memberikan edukasi yang positif buat anak muda gitu. Betul, ya. Saya bisa bilang begitu. Kan nama itu survei nama calon presiden itu keluar dulu dibanding gagasan presidennya. Ya kan, so gagasannya misal harusnya kan partai-partai ini Mas, ketua partainya itulah yang paling dimajukan sama mereka. Kan harusnya begitu tuh. Terus ketua partai itulah sebenarnya yang punya mimpi besar mewakili partai menjadi presiden sama wakil presiden, bawa visi dan misi. Baru lempar survei.
Di kita survei dilempar dulu, kita nggak tahu orangnya siapa, idenya apa, kan kebiasaan begitu tuh. Jadi survei mendahului gagasan. Saya kritiknya tuh kadang di sistem edukasi politik Indonesia tuh begitu tuh, nggak terjadi dia. Makanya saya mulai keluar tuh rasanya, saya yang masih muda sih memang, tapi lama-lama saya punya rasa untuk agak kesel juga pada akhirnya. Mencoba untuk tidak apatis, tapi timbul lagi rasa kesalnya gara-gara manuver-manuver. Bahaya kalau kamu sikapnya seperti itu. Enggak, ini kan kritik aja, kritik aja, kritik yang lain gitu. Oh iya. Tapi harus diakui juga ya bahwa dari 60% itu kan enggak semuanya itu sekritis atau punya sikap yang sekritis Belmondo kan. Misalnya kalau di kalangan di luar perkotaan gitu ya, atau bukan kelas menengah, faktor yang namanya guru, kiai gitu itu kan sangat besar. Atau yang tadi disampaikan oleh Bro Kajito, faktor orang tua, ibu misalnya itu kan sangat besar. Makanya manuver-manuver atau peristiwa-peristiwa politik sekarang ini sebenarnya juga untuk mengingatkan kayak lu harus lihat dong rekam jejak orang-orang ini kayak gitu-gitu loh. Rekam jejak saya sepakat sih. Kayak gitu-gitu kan. Bener gak bro? Ya sekalian closing aja bro. Jangan nyerang lagi mas, itu saya nyerang. Ini closing ini soalnya, udah closing. Saya kira dalam politik gak ada aturan baku ya. Seseorang harus bagaimana, gak ada di negara manapun. Jadi selama tidak melanggar hukum ya silakan aja, meskipun secara etik ya mungkin ada yang harus pegang teguh, bahwa seorang calon pemimpin ya sebaiknya merupakan orang yang paling sosok yang terbaik lah di negara itu. Kira-kira begitu. Terkait NU ya, saya pikir ketika siapapun saat ini bermanuver ya memperebutkan masa NU atau simbol NU, ya ini kembali lagi ke masa NU itu sendiri, karena tokoh NU nggak mungkin berpengaruh ke masa yang lain kan, misalnya berpengaruh ke PKS, ke Tarbiyah, nggak mungkin. Jadi tokoh NU ya berpengaruhnya ke masa NU. Tapi saya ingin bicara begini, untuk masa NU ya, untuk NU kultural ya, untuk Nahdliyin ini sebaiknya mereka itu benar-benar hati-hati seperti kata Bro Belmondo, nggak gampang terkecoh ya dengan manuver politik. Kalau misalnya membicarakan capres, ada 3 nih sekarang yang menguat. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengan tokoh NU? Siapa yang melakukan amaliyah NU paling nggak gitu? Ini yang paling gampang. Kamu ngerti amaliyah? Amal-amal yang dilakukan. Iya, yang dilakukan oleh NU. Nah, cara gampangnya lagi untuk dekat dengan simbol NU, dekat dengan kiainya dong, bukan hanya dengan tokoh politiknya. Siapa yang paling dekat dengan Habib Syekh? Misalnya Syekh Kermania itu banyak banget loh jamaahnya. Siapa selama ini yang paling dekat selain Jokowi ya? 3 tokoh ini misalnya. Siapa yang paling dekat dengan Gus Muafik? Siapa yang paling dekat dengan Gus Baha? Siapa yang paling dekat dengan Gus Miftah dan kiai-kiai yang lain gitu. Jadi Nahdliyin itu pasti tahu lah simbol-simbol yang selama ini mereka anggap karismatik, yang dekat dengan salah satu dari atau semua capres ini. Ketika mereka sudah melihat ini, sudah gampang banget kok menebak kok pilihan mereka kemana gitu ya, tanpa adanya tekanan ya. Kalau ada tekanan sih lain lagi. Nah, Nahdliyin mestinya begitu. Jadi melihat calon presiden itu dari kedekatannya dengan ulama-ulama NU, bukan hanya simbol-simbol NU politisnya. Misalnya tokoh ini secara politis dia NU ya, tapi sebenarnya dia bukan ulama yang diagungkan misalnya, atau yang karismatik di kalangan NU. Dan itu bisa terbaca dengan jelas kok. Misalnya kalau kita melihat Prabowo, apakah Prabowo pernah dekat dengan Habib Syekh? Dengan Gus Miftah saya belum pernah lihat loh soalnya. Kalau Anies mungkin sekali 2 mungkin ada ya, mungkin saya nggak tahu juga karena dia pernah jadi kepala daerah gitu. Tapi sependek ingatan saya juga nggak pernah. Yang sejauh ini yang paling dekat ya baru Ganjar gitu. Kemana-mana yang dekat dengan Habib Syekh sampai nengok-nengok mobilnya, isinya apa sih Pak ini? Oh isinya ini hadiah untuk anak-anak kan gitu. Gus Miftah apalagi sudah bekennya Ganjar kan. Dan yang lain juga begitu. Apalagi dari faktor istrinya yang merupakan anak kiai besar ya, cucu seorang kiai besar ya. Artinya hitung-hitungan semacam inilah yang mestinya dipahami oleh Nahdliyin ya. Jadi kita nggak perlu mengajari ikan berenang ya. Nahdliyin harus bagaimana? Mereka sudah paham kok. Calon yang paling dekat dengan ulama mereka lah yang mestinya mereka pilih. Saya pikir itu. Nah, dari kamu? Kalau dari saya terkait dengan capres-capres ini, selain kedekatan juga Mas Kajito, kita juga harus melihat lah siapa orang yang sebenarnya capable dan punya track record baik lah. Kalau dari 3 orang ini kan memang ada Menteri Pertahanan, 2 gubernur. Kita perhatikan aja track record mereka memimpin hal-hal yang organisasi yang lebih kecil atau yang lebih besar. Apakah mereka punya hal-hal yang bermasalah terkait dengan definisi politik yang bersih dan baik itu gimana?
Jangan kemudian berpolitik dengan identitas, salah satunya politik agama misalnya gitu. Itu kan kurang tepat tuh. Apalagi terkait dengan manuver-manuver yang dilakukan hari ini. Oke lah, manuver-manuver itu sebagian dari hal-hal yang kita sebut sebagai proses politik lah. Selagi nggak melanggar hukum, nggak ada masalah. Masalah etis nggak etis itu penilaian pribadi individu setiap orang. Tapi pada akhirnya nanti saya rasa pemimpin-pemimpin ini juga harus menunjukkan mereka itu sepintar apa sih untuk memimpin bangsa ini. Mau dibawa kemana sih? Pikiran-pikiran itu tuh harus punya tuh. Kalau misalnya manuver-manuver itu, saya rasa presiden dan tim-timnya yang mau mendukung mereka nanti itu bisa dilakukan bersama gitu. Tapi kan pada akhirnya akan kelihatan nih presiden nih pintar nih, tahu Indonesia mau dibawa kemana. Ini presiden nggak pintar. Ini presiden biasa aja. Dan saya rasa kita harus mulai kritis tuh. Dan anak muda melihat hal-hal yang seperti itu. Selain kita juga melihat rekam jejak apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Kalau misalnya buruk nggak usah. Kalau misalnya baik silahkan. Dan pada akhirnya pemilih-pemilih kita ini misalnya orang kayak saya pemilihnya itu sama juga dengan pemilih misalnya pekerja apa gitu, satu suara kan satu sama, dan itu semua hasilnya sama gitu. Dan saya menilai mudah-mudahan lah anak-anak muda di pemilu 2024 ini lebih kritis menilai siapa sebenarnya sosok pemimpin yang bagus lah selain dari manuvernya, yaitu cara berpikirnya untuk Indonesia. Kira-kira dari saya begitu. Mantap. Jadi ini perkembangan yang masih sangat dinamis dan sangat cair. Dan sebenarnya catatan yang menarik tadi yang dari Belmondo terkait anak muda ya, mungkin perlu diperhatikan juga itu. Bahwa manuver-manuver terkait istilahnya itu masa lalu lah ya, atau sejarah-sejarah yang tidak relate dengan anak muda itu mungkin jangan diperlihatkan itu yang konflik-konfliknya justru ya, tapi mungkin justru yang ada istilahnya itu pendidikan politiknya ya, yang bisa mengedukasi khususnya anak-anak muda, karena banyak yang ini menjadi pemilih pertama misalnya kan, atau yang dulu apatis, kita bangkitkan lagi atau kita ajak, kita sadarkan bahwa pemilu ini penting banget, karena pemimpin kan memilih pemimpin untuk pegang negara untuk masa depan mereka gitu kan, terkait mereka, kehidupan mereka. Itu mungkin yang paling penting tuh, yang harus dilekatkan atau dicatat oleh para politisi ini. Oke, makasih ya Belmondo, makasih Kak Jito, dan pemirsa Cokro TV. Kita akan ketemu lagi dalam yang lagi viral berikutnya. Terima kasih dan salam semuanya. Dadah.